Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat, para Allah sekalian yang rijal sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian pada malam hari ini, dan di mana ya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa iman dan Islam untuk terus senantiasa menuntut ilmu, yang mana pada hakikat sesungguhnya adalah ketika kita menuntut ilmu itu sebagai alat untuk membuat kita merasa fasilitas, ya, untuk membuat kita semakin rendah hati kepada Allah, merasa semakin rendah hati, merasa semakin bodoh, merasa semakin rendah diri, ya sahabat-sahabat. Dan kita merasa semakin kita memiliki ilmu, semakin kita memperoleh ilmu, kita akan semakin bijak dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, segala puji bagi Allah. Mari kita juga sajikan salawat beriring kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, ya, yang mana di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat di masa kekhalifahan Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan hari ini. Itu semua tidak lebih dan itu semua tidak kurang merupakan karena hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari kebaikan daripada ilmu akhirat dan juga kebaikan ilmu dunia yang itu bermanfaat bagi khalayak ramai, untuk manusia sekalian, juga menjadi rahmatan lil alamin. Tapi sahabat-sahabat yang rahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dalam rangka membicarakan mengecap, ya, nikmat-nikmat titisan daripada Telaga Al-Kautsar, ya, kalau kita bilang, karena majelis taklim itu adalah telaga-telaga Al-Kautsarnya, bayang-bayang Telaga Al-Kautsarnya yang ada di bumi. Maka hari ini kita alhamdulillah menimba kembali ilmu itu. Semoga nanti orang-orang yang sering duduk di dalam majelis taklim ini, Telaga Al-Kautsar di bumi, nanti diketemukan pula sama Allah, dikumpulkan pula nanti di Telaga Al-Kautsarnya nanti di Yaumil Mahsyar. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, tema kita pada malam hari ini adalah tentang mengenai senjata-senjata yang akan digunakan pada perang dunia ketiga. Tema kita pada hari ini, kita berangkat dulu dari sebuah dalil dari Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana salah satu hadis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW itu pernah bersabda, inna ummati ummatun marhumah, ya, Nabi mengatakan sesungguhnya umatku adalah umat yang dirahmati, ya, laisa 'alaiha fil akhirati azabun innama azabuhum fid dunya, ya, karena kata Nabi tidak ada siksa baginya di akhirat, jadi siksa mereka hanya di dunia, ya. Apa itu siksa mereka di dunia? Nabi mengatakan al-qatlu, yaitu pembunuhan, wal balabil, dan juga kegalauan, ya, galau ini orang-orang yang belum nikah akan galau salah satunya, ya, banyak maksudnya tekanan-tekanan hidup. Dan Nabi mengatakan wazzalazil, ya, al-zalzalah, ya, kalau itu artinya goncangan atau gempa bumi. Nah, ini adalah salah satu dalil yang akan kita jadikan pengantar pada pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu temanya tentang siksaan-siksaan umat Islam, sebagaimana ini merupakan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diujikan kepada orang-orang yang beriman. Yaitu ada 3 inti utama, yaitu banyaknya pembunuhan, tekanan hidup, dan juga gempa bumi. Gempa bumi.
Juga dikeluarkan dari hadis yang dari Salamah bin Nufail As-Sakuni radhiyallahu anhu. Beliau juga pernah berkata, ya, kunna hulusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara haditsa wa fihi. Nabi mengatakan kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuturkan sebuah hadis, ya, Nabi mengatakan wa baina, ya, tafsirkan oleh para ulama dan ulama khalaf, ya, ulama-ulama yang terkini, ya, yang ada di hidup di masa-masa zaman sekarang. Nabi mengatakan dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi. Sahabat-sahabat, di hadis yang lain saya sebutkan, ya, di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Asyaratus Sa'ah, juga di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, di dalam kitabnya Ibnu Katsir yang telah ditarkik oleh Sahih Thaha. Nabi SAW juga pernah bersabda bahwasanya Dajjal itu akan muncul di tahun-tahun terjadinya gempa, ya. Inilah yang salah satu menjadi kata kunci yang sering yang tadi barusan sahabat dengar. Ada satu kata kunci yang sering saya ulang-ulang, yaitu adalah tragedi banyaknya terjadi gempa di masa-masa kemunculan menjelang datangnya Dajjal. Dan juga tadi ada kata kunci yang pertama dan kedua, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ini sahabat-sahabat luar biasa, ya, kalau kita melihat nubuah Nabi itu tidak ada yang meleset. Kenapa? Karena itu semua berasal dari Allah, yang mana Allah sebagai pemegang takdir, dan Allah pula yang tahu daripada kisah-kisah yang tertera yang terselip dalam setiap takdirnya tersebut di masa depan. Nah, itu dititipkan melalui lisannya Nabi Muhammad. Nah, itu kita menyebutnya sebagai nubuah. Mengenai beberapa fenomena gempa yang terjadi belakangan ini, yang mana itu juga merupakan tanda-tanda besar kiamat, yang itu akan menjadi tanda-tanda keluarnya Dajjal. Kita melihat beberapa kejadian gempa, ya, yang terjadi di negeri kita, itu tercatat hampir akan ada hampir 50 atau 70 ribu kali gempa dalam periode dasawarsa belakangan ini, ya, beberapa dasawarsa belakangan ini. Artinya ini sudah merupakan tanda-tanda Dajjal sudah sangat dekat keluarnya. Di manakah keluar Dajjal? Nabi SAW pernah bersabda, yatsba'u Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim at-Tayalisah. Dajjal pertama kali tempat dia keluar itu berada di daerah Asbahan bersama orang-orang Yahudi, di daerah Isfahan bersama orang-orang Yahudi Asbahan, itu di Iran, agamanya Syiah, ya. Agama-agama aliran sesat Syiah berada di sana, negara orang-orang Syiah berada di sana. Nabi mengatakan sab'una alfa, mereka berjumlah 70 ribu orang. Kelompok pasukan Dajjal gelombang pertama ini orang-orang Yahudi Asbahan 70 ribu orang. Alaihimut Tayalisah, mereka berpakaian al-Tayalisah. Al-Tayalisah itu adalah sebuah pakaian yang terbuat dari selimut tebal. Sebagian para ahli hadis mengatakan itu selimut tebalnya bergaris-garis belang-belang seperti pakaian orang penjara gitu, ya. Juga ada pakaian pelengkapnya di bagian kepala seperti peci yang ukurannya sangat kecil. Pecinya orang Yahudi kita tahu, yang di atasnya itu ada ditaruh sebuah benda seukuran dengan kotak korek api. Nah, itu adalah kitabnya mereka yang dicetak dalam ukuran yang sangat kecil. Fungsinya hanya ditaruh di kepala saja. Dajjal ini yang dari Yahudi Isfahan ini, dari Iran negeri Syiah, aliran sesat Syiah ini tadi, mereka itu dari Iran negeri Syiah, menggunakan pedang. Mereka berperang dengan menggunakan pedang yang sudah ditempa dari besi-besi terbaik. Nah, pasukan itu sudah ada sekarang dan sudah dipersiapkan. Artinya, mereka saja orang-orang Yahudi hari ini mengimani hadis Nabi. Mereka saja orang-orang Yahudi hari ini mengimani hadis Nabi. Ya, hadis Nabi pun mereka imani sampai sebegitunya. Mereka padahal beragama Yahudi. Mereka membenci Nabi, membenci Islam, membenci Arab, membenci kita umat Islam. Tapi mereka yakin dengan apa yang Nabi katakan, sehingga mereka melakukan persiapan seperti itu. Nah, ini perang-perang yang akan terjadi di akhir zaman. Ini salah satu pasukan-pasukan Dajjal, Hizbus Syaitannya, ya, kalau kita bilang, ya. Bagaimana dengan kita umat Islam? Kalau orang Islam yang harusnya dia nabinya Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, kenapa hari ini justru malah umat Islam yang enggak mempersiapkan diri menjelang tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Justru malah orang Yahudi yang lebih mempersiapkan diri. Jadi dipertanyakan, siapa yang sebenarnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW dalam hal konteks mempersiapkan diri menyambut akhir zaman. Baik, sahabat-sahabat, ya. Baik, dalam perang akhir zaman ini nanti akan terjadi sebuah fenomena, ya, di mana kata kunci gempa itu ada sebuah landasan historis, ya. Bagaimana bisa sebuah gempa itu bisa terjadi, ya, kalau merujuk pada nubuah-nubuah Nabi SAW. Proses diturunkannya bencana berupa gempa, penyebab-penyebabnya, baik itu secara ilahiyah maupun secara ilmiah. Nah, kita akan bahas pada dua aspek itu pada malam hari ini, sahabat-sahabat. Nah, kalau kita merujuk kepada penyebab-penyebab gempa secara ilmiah, secara ilahiyah, tadi sudah disebutkan mohon maaf dulu sebelumnya telah saya sebutkan di pertemuan-pertemuan kita yang terdahulu,
Bahwasanya di Al-Quran dikatakan bahwasanya apabila ada suatu kaum yang dia adalah kaum homoseks, ya, melakukan perbuatan yang disebutkan perbuatan fahisyah, keji yang dimaksud di sini adalah perbuatan homoseks, penyimpangan seks, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, bahkan gunung-gunung pun merasa jijik di tempat mereka melakukan kegiatan tersebut, di sekitaran tempat mereka melakukan kegiatan homoseks tersebut, sehingga gunung pun ingin sekali bergeser dari tempat dia didudukkan Allah. Jadi kalau gunung sudah bergeser, jadi pergeseran permukaan bumi kan. Nah, inilah penyebab, salah satu penyebab terjadinya gempa, karena mulai bermunculan dan eksisnya orang-orang yang pelaku kaum homoseks atau LGBT, ya. Nah, ini salah satu penyebab secara ilahiyahnya. Sekarang kita boleh tahu sahabat-sahabat bahwasanya sebagaimana data yang kita dapatkan beberapa bulan yang lalu atau beberapa sekitaran setahun belakangan ini, di Garut itu sudah ada perkumpulan gay komunitas. Mereka perbuat grup di Facebook, ya, dengan nama perkumpulan grup gay Garut, dan jumlah anggotanya itu melebihi 6 ribuan orang. Nah, mereka sekarang sudah berani mengunjuk gigi, menampakkan komunitas mereka, dan bahkan mereka melakukan atraksi-atraksi di tempat-tempat umum. Ya, kemarin di beberapa hari-hari nasional kita kemarin, mereka melakukan kegiatan-kegiatan long march di jalan raya, konvoy, naik sepeda motor, ada yang bertelanjang ria dengan pasangan-pasangan homoseksnya di daerah Jakarta, yang videonya sempat tersebar di beberapa sosial media seperti di WhatsApp dan di Facebook. Nah, ini artinya mereka yang sudah melakukan perbuatan keji yang itu melebihi kejinya para binatang, bahkan binatang pun tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu, mendatangi sesama jenisnya, tapi mereka sudah hilang rasa malunya di masa sekarang, dan mereka berani mengatakan bahwasanya mereka ada, eksis, dan harus dihormati karena itu sebagai bentuk daripada toleransi. Nah, kaum-kaum inilah yang kemudian akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah kirimkan gempa berwujud gempa bumi, yaitu seperti gempa bumi, gempa tektonik ataupun vulkanik, sebagaimana firman Allah yang disebutkan di Al-Quran tadi. Ya, lalu kemudian secara ilahiyah, ya, salah satu penyebab turunnya murka Allah berupa bencana-bencana alam itu adalah ketika para kekasih-kekasih Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, apabila aku telah mencintai seorang hambaku, yaitu kekasihku yang ada di muka bumi, barang siapa yang dia memusuhi kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh yang ada di muka bumi ini, maka Allah berfirman, maka sesungguhnya dia telah mengumumkan perang terhadapku, dan Allah pasti akan memerangi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan juga melakukan pelecehan, ya, kriminalisasi ataupun intimidasi terhadap kekasih-kekasih Allah, yang mana mereka adalah orang-orang soleh dan para ulama yang ada di muka bumi Allah ini tadi. Jika hal itu sudah terjadi, maka turunlah murka Allah. Bagaimana cara Allah menghancurkan, menurunkan kemurkaannya dalam wujud apa? Yaitu gampang saja bagi Allah. Apakah dengan cara diturunkannya gempa, bencana alam, tsunami, banjir, dan segala macam. Namun itu secara ilahiyah. Nah, secara ilmiah, ya, ini ada penjelasannya ternyata sahabat-sahabat. Di akhir zaman ini, bagaimana hal itu semua bisa terjadi? Bagaimana sering terjadinya gempa, yang mana ini juga ditandai sebagai tanda-tanda kemunculan Dajjal. Ya, ternyata dalam pembahasan saya, di dalam analisa saya, di dalam data-data yang saya kumpulkan beberapa tahun ini, sahabat-sahabat, nah, kita mendapati beberapa temuan menarik tentang sebuah teknologi teknologi itu disebut dengan teknologi HAARP. Ya, HAARP, ya, atau HAARP. HAARP, ya, kalau kita bahasa Inggrisnya aksennya, atau HAARP. HAARP ini adalah singkatan dari, saya mulai dari singkatannya dulu, ya, definisinya dulu. Ini adalah sebuah singkatan dari High Frequency Active Aurora Project, gitu ya, Aurora Research Project. Artinya adalah sebuah proyek yang dikembangkan oleh PBB, ya, awalnya dikembangkan oleh Amerika di masa Perang Dunia Kedua, kemudian dipakai oleh PBB untuk kembali dikembangkan, sebuah proyek penelitian aurora yang memiliki frekuensi aktif yang tinggi. Yang mana sebagaimana kita harus tahu sahabat-sahabat, ya, sebelumnya, bahwasanya HAARP ini adalah sebuah mesin yang digunakan, yang memiliki kemampuan untuk bisa memanipulasi iklim dan cuaca, ya, bukan skala lokal namun skala nasional, bahkan seukuran satu negara itu bisa dimanipulasi iklimnya oleh mesin ini. Mesin ini disebut dengan HAARP, ya. Dan mesin ini hanya ada 3 tempat, terdapat di 3 titik di muka bumi ini, itu di Alaska, di Amerika, di Gakona. Nah, ini 3 titik. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ternyata mesin ini
tidak hanya mampu untuk memanipulasi iklim dan cuaca. Nah, ternyata mesin ini pada masa Perang Dunia Kedua itu dia dipakai sebagai alat untuk menangkal Amerika menggunakan mesin HARP ini untuk menangkal serangan rudal dari Rusia gitu ya. Karena dia juga bisa digunakan sebagai kubah hologram. Yang mana kalau kubah hologram ini tersentuh di langit, maka rudal-rudal dari Rusia itu akan meledak di tempat itu tempat itu juga. Nah, ini pada masa Perang Dunia Kedua digunakan sebagai penangkal rudal, ya Iron Dome-nya kalau kita bilang. Dan Israel juga menggunakan Iron Dome ini atau yang dibuat dari HARP ini untuk menangkal rudal-rudal dari serangan tentara mujahid Hamas. Nah, itu dulu. Namun sekarang seiring dengan perkembangan waktu, PBB yang kemudian mengembangkan teknologi HARP ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah senjata pemusnah massal yang berbahaya. Karena PBB yang sama-sama kita ketahui sebagaimana ini adalah sebuah wadah organisasi Yahudi elit global dunia, yang mana mereka itu ternyata punya misi. Mereka menggunakan mesin-mesin senjata pemusnah massal ini, salah satunya adalah HARP. Tujuannya adalah sebagaimana misi Yahudi, yaitu untuk mereduksi jumlah manusia di seluruh muka bumi ini, sehingga nanti manusia itu akan banyak yang meninggal mati secara massal dengan teknologi pembunuh massal ini, sehingga nanti manusia di muka bumi ini hanya boleh tersisa 500 juta jiwa saja, dan itu semua harus orang-orang Yahudi. Hanya orang-orang Yahudi saja. Nah, karena mereka beranggapan hanya orang-orang Yahudi lah yang pantas berada di muka bumi ini dan menguasai dunia. Nah, ini adalah kegilaan pemikiran-pemikiran mereka. Ya, siap. Kita ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah ini saya diingatkan. Ini saya juga masih belajar, nanti teman-teman kasih masukan terus ya, insyaallah ya. Baik, sahabat-sahabat. Nah, ternyata di masa sekarang itu telah dikembangkan oleh PBB sebagai senjata yang bisa juga digunakan untuk memanipulasi bencana alam. Bahkan dia bisa menciptakan gempa ya, gempa bumi, angin tornado, angin jangan adalah perbuatan HARP yang ditembakkan dari negara Amerika Serikat. Dan ternyata mereka membuktikan misalnya benar kecurigaan mereka dengan data-data yang mereka bawa kemudian ke forum PBB ya. Lalu kemudian Cina menelpon Putin dan dia mengatakan kami akan berperang melawan Amerika total gitu. Tolong kalian negara-negara Uni Eropa jangan ikut campur. Katakan ini, sampaikan ini pada PBB. Nah, Rusia itu adalah negara sekutunya Cina pada saat itu yang juga merupakan afiliasi sama-sama negara berideologi komunis. Nah, jadi ketika itu pada tahun itu juga ternyata Cina yang ingin membalas perbuatan Amerika yang telah menembakkan HARP sehingga terjadi gempa bumi yang menewaskan 90.000 orang warga negara Cina, orang-orang Cina. Ketika Cina itu kemudian Cina mulai mempersiapkan kapal-kapal mereka di perairan Asia Pasifik. Semua kapal-kapal perang itu dikumpulkan dan sudah disiapkan nuklir untuk siap ditembakkan pada tahun itu juga ke arah negara Amerika Serikat. Nah, tapi kemudian beberapa pertimbangan kemudian bermunculan. Akhirnya mereka menahan serangan-serangan mereka. Cina menahan serangan-serangannya. Kemudian mereka memutuskan hanya untuk melakukan perang dengan dengan metode perang ekonomi. Nah, disinilah kemudian Cina melakukan beberapa gerakan-gerakan obor ya sejak tahun 2009, mulai dari penaklukan Myanmar. Ya, Muslim di Burma dibantai karena di sana terdapat banyak sekali ladang emas, ya minyak bumi dan segala macam. Sampai kemudian Indonesia pun sudah mulai mereka kuasai sampai hari ini, sahabat-sahabat. Dan ini harus kita akui. Ya, jadi pertarungan yang terjadi antara Cina dan Amerika sampai hari ini itu disebabkan salah satunya adalah kejadian di tahun 2009. Amerika menghina Cina dengan menembakkan, memancing kemarahan Cina dengan menembakkan HARP sehingga menjadikan gempa bumi yang menewaskan 90.000 jiwa orang-orang Cina di negara Cina. Ini kemudian disebut sebagai Cold War, perang dingin. Ya, sebagaimana definisi yang harus kita ketahui, sahabat-sahabat, perang dingin itu adalah sebuah konsep perang yang apabila itu dilakukan dicetus oleh sebuah negara yang itu merupakan perang dalam wujud fisik. Ya, perang rudal, perang dengan menggunakan persenjataan nyata gitu ya, yang terlihat. Maka barang siapa negara yang melakukan serangan lebih dulu, maka kemungkinan besar negara itu akan menjadi negara yang kalah. Jadi disebut perang dingin adalah perang untuk membuat situasi menjadi panas, situasi musuh menjadi panas. Ya, tidak terlihat, tapi hanya sebagai pemanasan ya, seperti itu. Nah, ini sahabat-sahabat, barangkali nanti kita akan segera tahu ya. Ternyata
HARP ini ya, ini juga yang menyebabkan tsunami di Aceh, sahabat-sahabat. Saya orang Aceh ya, demi Allah saya tahu persis bahwasanya ini, saya curiga ini bukan sebuah di tsunami di Aceh tahun 26, tanggal 26 Desember 2004 itu bukan sebuah bencana alam alami, bukan natural, tapi itu bencana alam buatan, tsunami buatan. Bagaimana kemudian mesin HARP ini ya? Kita boleh lihat nanti foto-fotonya ya, ada foto-fotonya, videonya beredar, bahkan riset tentang pengembangan HARP ini beredar banyak di YouTube. Sahabat-sahabat bisa lihat. Jadi bukan isapan jempol atau dongeng belaka. Mesin seperti ini ada. Ya, HARP ini dilandaskan dari sebuah ideologi orang-orang yang dia merupakan ideologi humanisme. Orang-orang penyembah pagan Yahudi Nasrani mengembangkan ideologi ini yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan humanisme yang disebut dengan humanisme. Jadi humanisme itu adalah sebuah ilmu pengetahuan, sebuah ilmu yang diperdalam untuk mengangkat derajat manusia sehingga seorang manusia itu bisa melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, termasuk menciptakan gempa, bencana alam, menurunkan hujan dan segala macamnya. Ini ilmu yang disebut dengan landasan daripada dikembangkannya sebuah teknologi yang berupa HARP dan yang lain-lainnya ini tadi, itu berlandaskan asas humanisme ini tadi, ideologi humanisme. Nah, ini berbahaya sekali. Ya sahabat-sahabat, perlu diketahui juga ya, waktu kejadian tsunami itu yang di Aceh, tadi ada yang terskip, ini informasi ini penting sekali ya. Indonesia di hari-hari pertama itu sempat curiga ya. Itu bukan dari gempa, melainkan dari ledakan bom dari bawah laut ya, yang berada di daerah perairan Melabuh. Nah, kemudian karena beberapa kali dicurigai tapi nggak ada media yang menyuarakan, akhirnya Indonesia diam. Dan kemudian India yang juga terkena imbas tsunami ini sudah mencurigai bahwasanya ini adalah perbuatan bom yang ada di daerah di kedalaman laut. Dan India sudah tahu persis siapa pelakunya pada saat itu. Namun kemudian Israel pada tahun itu juga itu datang dengan membujuk India dengan memberikan bantuan berupa dibocorkannya rahasia pengembangan advanced technology of nuclear gitu ya. Dibocorkan India disumpal mulutnya agar tidak berbicara terlalu banyak, tapi dengan syarat kami berikan kalian blueprint dari teknologi nuklir yang terbaru. Akhirnya India pun diam, tidak bersuara setelah itu. Nah, Israel yang aneh ini yang aneh dari kejadian ini adalah sahabat-sahabat, sebentar ya. Ini kayaknya headsetnya bisa ngerekam suara atau enggak, saya kurang tahu ini. Nah, Israel itu sejarahnya nggak pernah mau membocorkan informasi teknologi nuklir yang telah mereka kembangkan ini kepada negara manapun. Tapi kenapa mereka memberikan itu secara cuma-cuma kepada India? Ya nanti kita bahas ya, nanti saya bahas satu persatu. Nah, ternyata setelah kejadian itu barulah kemudian di Jepang juga sama, sempat terjadi bencana alam kebocoran reaktor nuklir, padahal ternyata tidak ada ledakan nuklir secara sistemik yang terjadi di reaktor nuklir pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Jepang. Karena kenapa? Diklaim oleh CNN sebagaimana yang mereka beritakan bahwasanya reaktor nuklir semuanya meledak, termasuk reaktor nuklir yang keempat. Padahal di reaktor nuklir yang keempat itu sedang ada perbaikan maintenance, yang mana pada saat itu pin-pinnya itu ada sekitar ratusan pin ya, baut itu yang ukurannya sangat besar seperti seukuran baut raksasa. Itu semua sedang dikosongkan, terbuka kubah reaktornya. Jadi nggak ada apa-apa, kosong di dalamnya. Ya, plutoniumnya nggak ada plutonium di tangki yang keempat. Nggak ada plutonium sama sekali, lagi dikosongkan, disimpan di gudang karena lagi maintenance perawatan. Nah, tapi diberitakan oleh CNN bahwasanya semua tangkinya meledak, termasuk plutonium yang keempat di tangki yang keempat. Nah, inilah yang kemudian membuat Jepang itu merasa sangat-sangat marah kepada Amerika. CNN ini adalah corong-corongnya penyebaran informasi hoax yang dimiliki oleh Barat ya, terutama orang-orang Yahudi yang ada di daerah Amerika. Ini sahabat-sahabat yang perlu kita ketahui. Oke, kita lanjut ke senjata yang jenis kedua. Apakah itu? Insya Allah kita lanjut. Ya sahabat-sahabat, ternyata tsunami di Aceh itu, Masya Allah ya, tahun 26 Desember 2004, itu kejadiannya, kalau dari laporan dari CNN, ya dari CNN itu melaporkan bahwasanya, saya berada di tempat pada saat tsunami ya, saya berada di Aceh, pada saat itu masih kelas 2 SMK, ibu saya hampir meninggal pada saat itu ya, kakinya sudah sobek-sobek, dan hanya datang dari Sigli, tempat di mana
perkampungan kami habis total, seluruh keluarga paman saya meninggal, mayatnya sampai ditemukan ada yang tersangkut di atas pohon belimbing, tidak ada yang tersisa dari keluarga dan hartanya. Ibu saya alhamdulillah masih selamat, dan pergi ke Loksmawe, tempat kami pada saat itu juga mengalami gempa di titik yang di distrik kabupaten yang berbeda di Aceh. Ibu saya datang hanya dengan pakaian seadanya yang ada di badan, bahkan jilbab pun dia tidak punya karena semuanya sudah habis. Lalu dia menangis, dia katakan, Rijal, semua keluarga kita tahu saudara-saudara kita sudah meninggal, katanya. Ya Allah, apa yang terjadi? Karena listrik mati, kami tidak dapat info selama 1 hari itu. Sampai akhirnya orang-orang berdatangan ke rumah keluarga masing-masing, dan kami baru tahu ternyata ada bencana besar yang itu berada di daerah, mulai dari daerah pesisir pantai barat, pesisir pantai barat daya Aceh sampai dengan ujung Banda Aceh, juga mulai dari daerah-daerah bibir pantai yang berada di daerah Pidi Jaya, Pidi, Melabuh sampai dengan ke Banda Aceh. Dan ibu saya berada di daerah Pidi Jaya. Habis semua perkampungan kami. Ketika itu terjadi, kemudian saya berangkat ke daerah Sigli untuk melakukan pembersihan, rehabilitasi dan juga pembangunan kembali, evakuasi mayat dan segala macam. Pada tahun itu juga saya melakukan semua itu. Nah, ada beberapa hal yang mencurigakan pada saat itu, sahabat-sahabat. Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 itu kemudian mendapatkan banyak bantuan internasional. Dan itu wajar, kalau menurut kita wajar sekali kalau bantuan reaksi cepat itu wajar sekali dari dunia internasional. Tapi ada satu hal yang kemudian menyita banget, yang sangat-sangat menyita perhatian saya, analisa yang kemudian mengundang saya untuk melakukan sebuah analisa, di mana di Melabuh 2 minggu setelah kejadian tsunami itu ada kapal Indo Amerika, sahabat-sahabat, ada kapal Indo Amerika. 2 minggu setelah kejadian tsunami, kapal Indo Amerika sudah sampai di ujung pulau Indonesia, itu di daerah Aceh, di daerah Melabuh. 2 minggu. Coba logika kita bagaimana, sahabat-sahabat, kalau kita mau diajak berpikir secara logis ya. Kecepatan kapal Indo kira-kira berapa? Kalau dia berangkat dari Amerika sampai dengan ke pulau Indonesia, ke perairan Indonesia, itu butuh waktu makan berapa lama dengan kecepatan kapal Indo yang kalau kita bilang sekitar berapa ratus knot. Butuh waktu berapa lama? Paling cepat. Sedangkan saya yang saat itu berada di Loksmawe sering tahu tentang informasi arus balik kapal-kapal tongkang pengangkut kondensat gas dari PT Arun Loksmawe, pabrik gas di Loksmawe, ke Jepang, ke Amerika, ke Australia. Itu bahkan memakan waktu 3 sampai 4 bulan. Paling cepat 1 bulan dengan kecepatan kapal teknologi terbaru, kapal kondensat, pengantar kondensat teknologi terbaru. Paling cepat itu kapal kecil. Kapal kondensat yang ukurannya ya sekitar 1/20 kali dari ukuran kapal induk. Itu pun butuh waktu 1 bulan untuk sampai ke negara Amerika, atau 2 bulan. Tapi ini hebat, kapal Indo Amerika datang ke Melabuh 2 minggu setelah kejadian tsunami, lengkap. Kapal induk, kapal perang ya, itu lengkap dengan membawa bantuan full komplit semuanya. Bahkan mulai dari pembalut sampai dengan pembalut ya, makanan instan cepat saji, minuman, ya, pakaian, bahkan sampai dengan krim cukur janggut pun ada, mereka kasih lengkap. Kok bisa ada secepat itu? Dan bagaimana mungkin kapal itu kapal induk tentara Amerika ini, militer Amerika, bisa sampai ke Melabuh dalam waktu 2 minggu? Kemudian mereka berdalih, ya. Ini saya yakin ini sudah by design, sudah dirancang. Ternyata mereka berdalih sedang mengadakan perayaan Natal di Singapura, orang tentara-tentara Amerika ini. Jadi mereka mengabukan kapalnya di Singapura. Padahal mereka sudah ketahuan bahwasanya ini sudah direncanakan by design. Jadi mereka sudah standby di perairan Aceh pada saat itu. Nah, CNN melaporkan bahwasanya gempa yang terjadi, penyebab tsunami di Aceh pada saat itu adalah gempa bumi. Ya, gempa bumi, gempa tektonik, di mana lempeng Asia dan lempeng Afrika itu terbelah sesaat, kemudian menyatu kembali, sehingga air yang kemudian sempat masuk ke dalam celah yang terbelah tadi, ketika dia menyatu kembali lempengan ini, kemudian air itu pecah menjadi ombak raksasa yang kemudian menjadi tsunami yang itu sampai ke 3 titik, India, Aceh, dan sebagian wilayah Afrika. Nah, ini sahabat-sahabat. Dan CNN melaporkan gempa yang terjadi pada saat itu adalah sekitar 6,7 atau 6 sampai dengan 6,9 skala Richter. Di tengah-tengah laut lempeng Asia Afrika, laut India ya, kalau kita bilang seperti itu. Nah, ini sahabat-sahabat, ini pengakuan daripada CNN, tapi ternyata itu terbukti semuanya bohong. Ya, kenapa? Karena BMKG itu melaporkan bahwasanya kalau gempa itu ada 2 jenis ya, sahabat-sahabat. Ini perlu kita ketahui dulu. Yang pertama ya, ini tentang ilmiahnya ya. Gempa itu diklasifikasi dalam 2 jenis.
Ya, ada sebuah alat pencatat ukur gempa, skala Richter, alat meteran skala Richter gempa itu di BMKG. Itu gempa pencatat itu nanti akan diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah dia adalah S-wave. S-wave itu kalau dia terjadi gempa, ya gempa yang dia merupakan gerakan seperti orang yang digoyang-goyangkan, ya tiang yang digoyang-goyangkan, digoncang-goncangkan sehingga menjadi goyang sebuah goncangan. Sebuah benda menjadi bergoyang, rumah menjadi goyang, pohon menjadi bergoyang, seperti itu ya, bukan Inul yang bergoyang ya. Jadi bagaimana cara membahasakannya atau mendeskripsikannya seperti itu. Maka goyangan-goyangan itu akan menjadikan sebuah alat pena-pena pencatat gempa yang ada di kertas-kertas alat ukur gempa itu tadi, itu akan membentuk sebuah gerakan zigzag. Ya, semakin besar goncangannya, itu akan menjadi zigzagnya akan semakin panjang. Nah, ini yang disebut dengan skala Richter. Karena dia bentuknya zigzag seperti huruf S, maka dia disebut S-wave. Nah, ini adalah gempa murni, gempa yang dalam bentuk goncangan. Nah, jadi kalau dalam mesin itu, suara mesinnya seperti ini kurang lebih kalau saya deskripsikan, karena saya pernah lihat mesinnya, saya mendengar seperti apa mesinnya berbunyi. Suaranya seperti ini, pip 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 pip, sampai terjadi gempa puncak yang itu kemudian gempa itu berhenti, dia akan menghasilkan suara yang sangat tinggi, pip 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 pup. Nah, ini disebut dengan S-wave kalau dia detakannya seperti itu. Nah, kemudian ada jenis detakan kedua, jenis gempa yang kedua, yang itu disebut dengan P-wave. Kenapa disebut dengan P-wave? Karena ini agak unik. Gempa ini tidak menghasilkan goncangan sama sekali, tapi hanya satu dentuman dahsyat dari dalam perut bumi, dan itu hanya ledakan seperti ini saja. Nah, seperti itu. Makanya disebut P-wave. Hanya ada satu detakan saja, tek. Tidak membentuk huruf zigzag seperti huruf S, maka tidak disebut dengan S-wave. Nah, ternyata BMKG mencatat, BMKG di Indonesia itu laporannya berbeda dengan yang dirilis oleh CNN, yang itu merupakan corong media Yahudi Barat untuk membohongi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. BMKG mencatat ini jenis gempa P-wave, hanya satu kali dentuman, dan merujuk kepada bukti yang kedua di mana diperlihatkannya sebuah video, ya, ternyata di bawah lempengan bumi kita itu ketika terjadi gempa, ya, itu ternyata video itu menjurus membuktikan oleh seorang pakar diteliti, ternyata video itu mengatakan bahwasanya itu ledakan bukan gempa. Artinya terjadi ledakan di bawah laut, dan itu yang menjadi penyebabnya adalah bom yang ditembakkan melalui tembakan ionosfer HAARP yang sudah ditembakkan ke arah bom yang ada di bawah dasar laut permukaan antara Laut India dengan Laut Indonesia, ya, Selat Sunda, Selat Malaka. Nah, ya, bukan Selat Malaka, mohon maaf ya, di Laut India, ya, daerah Asia, Laut Pasifik, Samudra Pasifik. Nah, ini Masya Allah ya sahabat-sahabat ya, kalau kita perhatikan ternyata ini adalah salah satu produk dari mesin HAARP. Dia juga bisa menciptakan tsunami. Kemudian di Bandung 1,5 tahun yang lalu, itu pernah Amerika melakukan percobaan menembakkan mesin HAARP ini ke daerah kota Bandung. Tujuannya untuk merusak infrastruktur kota Bandung. Tapi ternyata ketika itu diujikan kepada daerah Indonesia, di daerah ke arah Bandung, ternyata mesinnya itu angin tornado yang kemudian terjadi pada sekitar setahunan yang lalu itu angin tornadonya itu pecah, dan itu pecahnya ketiga 4 titik. Pertama di daerah Gede Bage, yang kedua di daerah Cimahi, yang ketiga di daerah Lembang, yang keempat di Ciamplas. Di Ciamplas itu angin tornadonya sampai pecah sehingga menumbangkan pohon-pohon yang ada di sana, yang kemudian menimpa salah satu mobil sehingga pemilik mobil tersebut meninggal. Ya, kenapa saya bilang itu saya meyakini itu adalah sebuah bencana alam buatan manusia yang disebabkan oleh HAARP, karena secara ilmu geologi, ya, secara ilmu geologi, iklim kota Bandung, iklim daerah Jawa Barat, iklim kota Bandung itu sangat-sangat tidak memungkinkan terjadinya angin topan jenis tornado seperti itu, karena ini wilayah dingin, ya. Angin tornadonya ramping, ya, bukan yang lebar, ya. Angin tornado ramping yang itu sampai menyentuh tanah dari awan sampai ke tanah. Nah, ini sangat-sangat tidak memungkinkan dengan iklim cuaca Bandung yang seperti ini. Tidak akan mungkin terjadi hal seperti itu. Apalagi di salah satu angin tornado tersebut terjadinya pada saat hujan gerimis. Hampir-hampir sangat tidak mungkin. Nah, kemudian ini pecah, ya. Kemudian dicurigai ini adalah perbuatan HAARP. Ternyata benar, ini terbukti adalah perbuatan mesin HAARP.
Ya sahabat-sahabat, ini adalah senjata-senjata yang akan nanti digunakan, diprediksikan akan kembali digunakan ketika memasuki fase perang dunia yang ketiga. Tujuannya untuk mereduksi jumlah manusia sebagai senjata pemusnah massal, yang mana nanti jumlah manusia di muka bumi ini hanya tersisa 500 juta orang saja, dan itu semua harus orang-orang Yahudi. Ini adalah kepercayaan orang-orang Yahudi, bahwa mereka berkeyakinan bahwasanya mereka adalah bangsa puncak ya dari kalangan manusia, sedangkan manusia di luar ras mereka ya itu adalah subhuman. Jadi setengah manusia yang itu dilahirkan dari air mani kuda. Inilah pemikiran-pemikiran mereka yang sangat rasis ya, sahabat-sahabat. Nah, kemana saja nanti target-target negara yang akan mereka tembakkan mesin harp ini? Yang terutama adalah negara-negara yang di sana banyak umat Islamnya. Yang kedua adalah negara-negara Goyim. Jadi negara Goyim ini adalah maksudnya negara non Yahudi. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat. Nah, ini menarik sekali. Kemudian ketika itu pecah ya, di Bandung, di Lembang, ternyata ini banyak menjadikan kerusakan, tapi tidak sefatal kalau sampai mesin ini benar-benar bekerja secara maksimal, tidak pecah angin tornadonya, sahabat-sahabat ya. Karena angin tornado jenis seperti ini itu biasanya hanya terjadi di daerah Arizona, ya, dimana itu dataran luas, gurun yang sangat panas, yang banyak kaktusnya, di daerah-daerah dataran luas Amerika yang panas dan tandus. Di situ hanya bisa terjadi, memungkinkan daerah Meksiko ya. Biasanya hanya bisa terjadi angin jenis seperti ini hanya bisa terjadi di daerah panas. Tapi ini bisa terjadi di Bandung. Ini aneh sekali saudara-saudara. Terus bukti yang ketiga mengenai harp ini, itu pernah tahun 2008 ya. 2008 ya kalau saya nggak salah, atau 2011 ya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ada satu video di saya di mana sahabat-sahabat, harp ini juga pernah ditembakkan oleh negara Amerika itu ke arah Persia. Sempat ditembakkan ke Iran, tapi ternyata koordinatnya meleset dan hanya sampai di perairan pinggiran pantai di salah satu distrik negara Iran, ya, negara Syiah. Pada saat itu sedang ada konflik dengan Amerika ya. Di daerah Persia itu hanya sampai di harp ini membentuk sebuah angin tornado di pinggiran pantai salah satu distrik di negara Iran, itu di daerah Bandar Leng. Ya, Bandar Leng itu kemudian divideokan oleh salah seorang karena ada sebuah aktivitas gempa bumi yang sudah terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Gempa buminya aneh, nggak berhenti 2 minggu secara berturut-turut, sehingga dia melakukan sebuah penelitian sampai akhirnya ada satu kejadian, muncul angin tornado di sekitaran pantai, di daerah ujung pantai dari Bandar Leng, yang persis sama yang terlihat seperti yang terlihat di Bandung tadi, persis sama anginnya jenisnya. Angin tornado di tengah laut, mungkin itu wajar ya sahabat-sahabat. Saya tanya kepada sahabat-sahabat, kalau sekiranya lah hutan itu dibakar, kira-kira wajar nggak? Wajar. Kenapa hutan bisa terbakar? Kenapa? Karena ada kayu, ada daun, ada medium untuk dibakar. Nah, tapi ya, di Bandar Leng ini ketika tornado di tengah laut itu terjadi, terjadi. Kira-kira logis nggak kalau laut dibakar? Logis nggak? Ini ada videonya sahabat-sahabat, dan ini viral. Tapi nggak sampai viral itu ke Indonesia karena kita sibuk nonton gosip aja pada saat itu, nonton silet gitu ya, nonton dahsyat, inbox, nauzubillah min. Makanya negeri kita ini nggak berkembang, sibuk joget dari pagi saja, ini para pemudanya dilalaikan. Ini ada juga program Yahudi gitu ya. Nah, ternyata video ini kejadian tersebut direkam oleh dia. Angin tornado ini dari langit sampai dengan ke dalam, masuk sampai dengan ke laut, menyentuh permukaan laut, dan itu ada garis yang sangat panjang berwarna merah di sepanjang mata memandang itu. Ternyata itu adalah lautnya terbakar. Nah, ketika melihat kejadian itu, kalau kita secara logika ya, kalau memang itu benar adalah api, dan memang benar itu adalah api, secara logika, ya, secara pikiran kita, ikan-ikan yang ada di dalam perairan itu kan pasti lari ke bawah untuk menyelamatkan diri dari api tersebut kan. Pasti berenang ke bawah, atau ada yang sebagian bersembunyi di batu karang. Dan itu pasti akan ikan lakukan kan, kalau kita berpikir seperti itu secara logika kan, untuk menyelamatkan diri dari api. Nah, sahabat-sahabat ya, tapi ternyata hal yang dilakukan oleh ikan-ikan itu, menyelamatkan diri menyelam ke bawah, itu pun ternyata tidak menyelamatkan mereka dari api yang ada di permukaan laut tersebut, yang itu berbarengan dengan terjadinya tornado di titik itu juga. Nah, ini sahabat-sahabat, apa yang terjadi dengan ikan-ikan tersebut? Kita sama-sama tahu sahabat-sahabat, ada spesies ikan yang sangat indah, eksotik. Ini adalah ciptaan Allah ya, sebagai hiasan di dalam laut ya, bagi pandangan kita manusia. Itu adalah ikan lumba-lumba
ya sahabat-sahabat ya. Nah, ikan lumba-lumba ini hewan yang sangat indah ciptaan Allah. Tapi lumba-lumba ini yang berada di perairan Bandar Leng itu semuanya mati di dalam air matinya, tapi dalam keadaan hangus, gosong. Padahal mereka berada di dalam air tapi hangus, gosong. Demi Allah persis seperti ikan pindang tongkol. Persis sama. Ikan lumba-lumba yang ukurannya besar, matang dari luar sampai dengan ke dalam. Sampai dengan ke tulang-tulangnya. Apa ada jenis bencana alam seperti ini kalau bukan ini buatan manusia? Kemudian yang mati bukan hanya satu ekor lumba-lumba saja, atau puluhan atau ratusan, enggak, tapi ribuan sahabat-sahabat. Yang terdampar itu sekitar 175 ekor pertama kali, sampai kemudian lama-kelamaan ditemukan ikan-ikan yang lain jumlahnya ribuan. Lumba-lumba mati ribuan ekor. Semuanya hangus terpanggang, sebagian besar terdampar di pinggir pantai. Nah, hal inilah yang kemudian mengundang kecurigaan, apakah ini bencana alam atau jangan-jangan ini akhirnya orang-orang peneliti ini mencurigai jangan-jangan ini adalah perbuatan harb. Dan ternyata benar, ini adalah perbuatan harb. Dari mana? Ikan lumba-lumba yang kemudian terdampar ini tadi, mayat lumba-lumba ini tadi semua dibawa ke lab, yang kemudian ketika diteliti, karena dia ikannya hangus gosong, akhirnya ikan ini ternyata ketika diteliti dia berbau toksit, racun, bahan kimia beracun, berbau natrium. Sehingga kalau dikonsumsi kita juga akan keracunan. Apa ada angin tornado yang membawa natrium di muka bumi ini? Tidak ada sahabat-sahabat. Dan natrium itu perlu sahabat-sahabat ketahui, natrium itu adalah satu zat yang bisa membakar air. Ya, kalau kita linting-linting dia dengan tisu basah, kita lempar ke air, dia akan terbakar air itu. Ya, jadi dia natrium natrium ini itu dia akan bersenyawa dengan oksigen yang ada di dalam di unsur hara oksigen yang ada di dalam suatu benda termasuk air, dan dia akan menghasilkan api di dalamnya. Hanya satu-satunya benda yang bisa membakar air. Nah, apa ada angin tornado seperti itu secara alami? Tidak ada sahabat-sahabat. Ada videonya ini di sana. Kalau kajian nanti saya sampaikan langsung dengan presentasi videonya ya, kalau kita ketemu langsung. Nah, itu terbakar. Tidak ada, ini otomatis ini adalah buatan manusia dan penyebabnya adalah harb. Nah, ini adalah bukti yang saya kumpulkan, yang kemudian nanti ini akan dipakai pada Perang Dunia Ketiga. Tidak lama lagi sahabat-sahabat, itu sekitaran perkiraan di tahun 2021. Saya baca buku Ghostplate sampai habis ya sahabat-sahabat. Sehari itu saya ngabisin waktu itu untuk ngebaca khusus itu waktu 5-7 jam. Ya, 5 jam untuk ngebaca, 2 jam saya untuk pakai untuk murajaah, menghafal, dan juga belajar dengan sanad para guru-guru saya yang ada di Darut Tauhid. Nah, ini sahabat-sahabat, kita lanjut ya setelah ini ada senjata lainnya, yaitu 3 senjata jenis lainnya selain daripada senjata harp. Kita akan lanjut di sesi yang keempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim sahabat-sahabat. Nah, di dalam Perang Dunia Ketiga nanti ya, ini saya memproyeksikan, saya membuat sebuah video sahabat-sahabat, yang ini akan nanti saya sampaikan sebuah presentasi tentang urutan-urutan peristiwa terjadinya Perang Dunia Ketiga beserta senjata-senjata yang akan mereka gunakan pada Perang Dunia Ketiga dan negara-negara yang terlibat. Ya, termasuk antara di mana kita harus sama-sama tahu ya, saya tetap mengambil isu blok timur dan blok barat ya. Yang mana blok barat itu seperti biasa tetap dipimpin oleh Amerika pada Perang Dunia Ketiga nanti, kemungkinan besar. Sedangkan blok timur itu akan bukan lagi dipimpin oleh Rusia, tapi akan dipimpin oleh Cina ya. Nah, Cina pada saat itu dia akan berafiliasi dengan beberapa negara komunis seperti Korea Utara, ya, Rusia, dan juga India, dan juga dan beberapa negara yang dia akan berbaris dengan negara mereka, termasuk Iran. Ya. Nah, Iran ketika saat itu dihubungi oleh Cina, Iran kemudian juga ikut membantu Cina dalam usaha untuk meramaikan negara-negara persekutuannya di blok timur, dan Iran akan mencari teman. Sahabat-sahabat, siapa temannya Iran? Iran cari teman. Siapa teman Iran? Pak Jokowi. Demi Allah saya punya videonya. Ya. Tapi kalau saya putar di kajian terbuka saya ditangkap ya. Jadi biarin aja dulu ya, biarin dulu aja. Kita main anggun dulu, main cantik dulu. Nah, ini terbukti ya. Artinya kita harus tahu siapa hari ini pemimpin kita hari ini. Siapa mereka sebenarnya? Kenapa kental sekali permusuhannya dengan ulama-ulama kita? Tadi saya dapat info hari ini ternyata Babe Haikal ya, itu
dideportasi dari bandara Hong Kong setelah 3 jam ditahan, HP-nya disita, dia nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun, satu orang pun yang telah mengundang dia untuk mengisi kajian di Hong Kong, dengan partner-partnernya, dengan siapapun nggak bisa, HP-nya disita kemudian dipulangkan. BB Haikal hari ini kejadiannya, sahabat-sahabat. Kayak mana ulama-ulama kita hari ini ditekan sampai sesak dadanya, nggak bisa berdakwah, menyampaikan kebenaran, difitnah, dikriminalisasi, dibunuh, diincar nyawanya, dipenjara, ditangkap, dihina, nauzubillah min zalik. Ya, kita harus tahu siapa pemimpin kita hari ini. Tidak ada pemimpin kita bersuara tentang kondisi-kondisi ulama kita yang hari ini dicekak, dikriminalisasi, dizolimi. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi sahabat-sahabat, ya kita lanjut ya. Ada satu senjata yang akan digunakan di Perang Dunia Ketiga, dan ini merupakan proyeksi yang saya kumpulkan yang akan menjadi perhelatan akbar Perang Dunia Ketiga nanti, yang itu akan mengambil isu blok barat dan blok timur. Senjata jenis kedua ini adalah senjata yang disebut dengan EMP. Mungkin pernah dengar, bukan SMP ya sahabat-sahabat. EMP. E, Eko, M, dan P gitu ya. Itu adalah sebuah singkatan dari senjata yang disebut dengan electromagnetic pulse. Ya, ini akan saya paparkan di sesi yang kedua. Jadi senjata yang disebut dengan EMP ini, electromagnetic pulse ini adalah sebuah senjata yang dia merupakan bom, tapi tidak hanya menghasilkan daya ledak berupa api. Ya, tapi juga ledakan utama yang dihasilkan dari jenis bom jenis EMP ini adalah type EMP ini adalah ledakan yang akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Makanya disebut electromagnetic pulse, ledakan gelombang elektromagnetik. Kalau kita punya jam tangan, kita punya kalkulator, kita punya HP, kita punya laptop, kita punya sepeda motor, kita punya mobil, kita punya lampu, kita punya microwave, oven, magicom, kulkas, semua yang itu berbau dengan listrik-listrikan, mulai dari arus yang sangat lemah sampai dengan arus super tegangan tinggi, semuanya akan mati seketika ketika bom ini diledakkan atau diaktifkan di tempat-tempat yang ada alat-alat elektronik tersebut. Jadi inilah salah satu fungsi bom EMP. Nah, setelah perang yang terjadi, setelah serangan Amerika dengan menggunakan HARP di tahun 2009 itu terhadap negara Cina, akhirnya sahabat-sahabat itu disebut dengan perang dingin, Cold War. Jadi perang cyber ya, perang cyber yang mana Amerika saling memanas-manasi dengan Cina, Cina manas-manasin Amerika, Amerika manas-manasin Cina, supaya terpancing kemarahan, sehingga kalau ada negara yang melakukan perang menyerang lebih dulu negara yang lain, maka negara tersebut adalah negara yang akan kalah kemungkinan besar. Kenapa? Karena PBB akan mendukung negara yang diserang. Nah, ini negara ini disebut dengan cyber atau Cold War atau perang dingin. Nah, di masa era Cold War ini, perang dingin, setelah kejadian tahun 2009 tadi, serangan terhadap HARP yang menewaskan 90.000 orang warga negara Cina, yang itu dilakukan oleh Amerika, menjadikan gempa di Cina, kemudian Cina marah. Nah, sampai hari ini sahabat-sahabat, perlu kita ketahui, ini informasi dari data-data yang saya kumpulkan dari data yang dirilis oleh intelijen yang dia membocorkan data-data tentang dari CIA dan FBI. Ya, di dalam beberapa novel-novel yang itu dikumpulkan dari data-data, termasuk salah satunya buku yang berjudul Ghostplate saya dapatkan. Data ini sahih insyaallah ya sahabat-sahabat, sudah dikonfirmasi oleh beberapa pakar, ini sahih. Cina dan Amerika sampai hari ini itu sedang memproduksi bom jenis EMP ini secara besar-besaran, secara massal, besar-besaran, banyak sekali. Kalau teman-teman pengen lihat seperti apa real nyatanya cara kerja bom EMP ini, itu ada di beberapa film, sempat dideskripsikan dalam beberapa film layar lebar sahabat-sahabat. Dan bom ini tertera, ini ada kaitannya dengan hadis Nabi tentang nubuah akhir zaman. Bom inilah yang nanti akan menjadi penyebab di mana kita semua manusia yang ada saat ini, yang kita kenal teknologi yang sangat canggih, yang hampir 98% seluruh teknologi yang ada di bumi saat ini itu bergantung kepada kelistrikan, ya. Yang nanti karena sebab musabab bom EMP inilah, ya, nanti kita akan kembali seperti fase yang dimana Nabi katakan, fase itu adalah fase kita hidup tanpa teknologi, sehingga kita harus berkuda, berpedang, dan memanah. Fase primitif, tradisional. Bagaimana itu bisa terjadi di akhir zaman? Nabi katakan 1400 tahun lalu, ternyata di masa depan akan muncul sebuah teknologi yang disebut dengan EMP ini. Inilah sebuah bom yang akan mematikan seluruh teknologi di muka bumi ini. Loh, kok bisa? Emang bomnya bisa menyebar luas? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang besar. Bisa, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena ketika Albert Einstein ketika dia masih hidup, dia sempat mengeluarkan statement perhitungan skala tingginya dia,
dengan sebuah estimasi pemikiran terdalam, perenungan terdalam, perhitungan terdalam dari almarhum Albert Einstein. Dia pernah mengeluarkan sebuah statement bahwasanya dia memprediksi kemungkinan besar perang dunia ketiga nanti, ya, perang dunia ketiga nanti itu kemungkinan besar adalah perang nuklir. Nanti setelah perang dunia ketiga akan ada perang dunia keempat. Perang dunia ketiga, sahabat-sahabat, perlu diingat ya. Perang dunia ketiga, kalau di dalam istilah nubuah Nabi, Nabi SAW mengatakan perang ini disebut dengan perang Armageddon. Oh, bukan Armageddon, mohon maaf. Perang ini disebut dengan As-Sa'ah. Ya. Yang ini akan ditandai dengan terjadi suatu peristiwa yang Nabi katakan salah satu peristiwa besar tanda kiamat, yaitu munculnya dukhon, asap. Inilah perang dunia ketiga. Penyebab munculnya asap ini adalah bom IMP ini. Bagaimana bisa? Begini kronologisnya sahabat-sahabat. Ketika nanti tercetus perang dunia ketiga antara blok barat dan blok timur, antara face to face Cina dan Amerika bersama negara-negara sekutu yang di belakang. Nah, bom IMP ini itu ternyata bom jenis IMP ini hari ini oleh Amerika dan Cina dan juga beberapa negara penghasil nuklir lainnya di pangkalan-pangkalan nuklir mereka mulai memasangkan, ya, bom EMP ini di kepala-kepala hulu ledak nuklir mereka, di tiap-tiap pangkalan nuklir mereka. Amerika di Nevada, Cina juga begitu, Korea Utara juga begitu, Iran juga begitu, Israel juga sama. Mereka mulai memasangkan bom-bom EMP ini di ujung kepala hulu ledak nuklir mereka. Nanti ini ada hadis yang ada kaitannya dengan hadis Nabi yang lainnya tentang meteor besi dari langit. Tafsirnya itu di zaman sekarang apa? Nah, ini ada kaitannya persis sama seperti kondisi yang Nabi katakan. Nah, ini adalah ilmu Islamic Eschatology, ilmu akhir zaman yang merujuk pada data-data kontemporer yang itu ada kaitannya dengan hadis yang diucapkan di lisan Nabi dalam pandangan kita yang sekarang. Nah, ini sahabat-sahabat luar biasa sekali. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam beberapa film layar lebar, movie yang itu mengkisahkan tentang beberapa scan yang menampakkan tentang bagaimana sistem cara kerja bom IMP ini tadi, ya, ternyata di dalam film Descendant of the Sun yang itu dibintangi oleh yang diproduksi oleh Korea, juga ada bom EMP ini, ya, Descendant of the Sun itu adalah sebuah rudal nuklir, tembakan nuklir antar negara, perang nuklir antar negara di perang dunia ketiga, yang itu dipasangkan bom EMP ini tadi. Sehingga semua teknologi itu mati. Difilmkan di dalam film Descendant of the Sun produksi Korea Selatan ini tadi, Korea Selatan. Lalu di dalam film apa lagi kita temukan teknologi EMP ini tadi, teknologi pemusnah teknologi, ya, teknologi yang bisa memusnahkan teknologi, kalau saya menyebutnya seperti itu, atau kita kenal dengan sebutan teknologi shutdown, ya. Nah, itu juga terdapat dalam adegan EMP ini, scan-nya itu terdapat dalam film yang dibintangi John Travolta, judulnya Swordfish atau Ikan Todak. Nah, kisahnya di dalam film Swordfish ini, itu John Travolta sebagai pemeran utama. Dia adalah seorang agen intel ganda yang dia membajak sebuah pangkalan nuklir di negaranya sendiri untuk satu misi tertentu, ya. Dia membajak pangkalan nuklir di negara sendiri di Amerika Serikat. Itu dia masuk ke pangkalan nuklir yang ada di Nevada bersama timnya. Ternyata dia menyusup ke pangkalan nuklir tersebut dan dia pasangi bom-bom EMP yang bentuknya sekecil box sepatu kita itu di beberapa tiang-tiang, dinding-dinding dan pangkalan-pangkalan nuklir yang ada di Nevada. Ya, ketika saat itu dia sudah selesai, dia dan timnya berhasil memasang bom EMP ini, ditempelkan di pangkalan-pangkalan nuklir tersebut. Saat itu ketahuan oleh tentara-tentara penjaganya pangkalan nuklir ini tadi. Sehingga John Travolta dan tim yang membajak pangkalan nuklir ini tadi, ya, kemudian melarikan diri dengan menggunakan mobil ke arah tengah gurun Nevada. Sampai itu pengejaran itu berlangsung, itu sekitar jarak antara 1 sampai dengan 1 km atau 500-an meter. Itu hampir terkejar John Travolta. Tiba-tiba si kaptennya, si John Travolta ini tadi menginstruksikan kepada pasukan-pasukannya, timnya dia yang ada di mobil tersebut, agar mematikan mesin mobilnya. Lalu kemudian timnya protes, kalau kita matikan mesin mobilnya, ya kita terkejar lah. Nggak apa-apa, matikan aja, ikuti saja perintah saya, katanya. Setelah dimatikan mesin mobil, John Travolta bilang lagi, matikan juga jam tangan kalian, matikan HP kalian, matikan semua perangkat elektronik yang ada di tubuh kalian, matikan semuanya. Nah, ternyata bom yang mereka pasangi di pangkalan nuklir ini tadi, itu dipasangi timer, dan sesaat lagi akan meledak. Ternyata benar, ketika bom itu meledak, ternyata nggak menghasilkan api. Ini EMP yang non-fire, ya. non fire eksplosifnya, ya, hanya menghasilkan ledakan gelombangnya saja. Ketika bom itu timernya 0, kemudian pemicunya bergerak sehingga terjadi ledakan, tapi ternyata ledakannya aneh. Itu seluruh tanah di permukaan Nevada itu seperti gelombang air laut akibat efek ledakan bom EMP ini tadi. Jadi menghasilkan sebuah gelombang electromagnetic pulse.
Mobil yang tentara-tentara penjaga Nevada ini tadi yang sedang mengejar mereka berjalan dengan cepat, tiba-tiba berhenti total. HP-nya mati, walkie-talkie-nya mati, jam tangannya mati, senjata yang digunakan dengan pemantik listriknya mati, semua mati. Setelah kejadian itu, barulah di adegan scan ini tadi, John Travolta kemudian dengan santainya menghidupkan mobilnya dan menyuruh menghidupkan HP-nya, HP teman-temannya, jam tangan teman-temannya. Dia sambil menghidupkan musik di dalam mobilnya, jalan santai seperti orang sedang mau pergi rekreasi ke pantai. Tidak ada atraksi pengejaran sama sekali karena semua teknologi pangkalan nuklir yang ada di Nevada saat itu lumpuh seketika hanya dengan ledakan bom INP ini tadi. Rugi ya, pangkalan nuklir yang sudah dibangun miliaran dolar lumpuh seketika, rugi, tidak berfungsi sama sekali, rugi total. Nah, ini ada salah satu adegan di film Short Fish yang dibintangi oleh John Travolta. Ini cara kerja sistem bom IMP tadi. Nah, ini adalah jenis senjata kedua yang akan digunakan pada Perang Dunia yang ketiga. Dan inilah yang menjadi penyebab, kata Nabi SAW, yang ini yang nanti kata Nabi yang menjadikan kita akan kembali ke masa seperti berkuda, berpedang dan memanah, karena sudah tidak ada lagi teknologi. 98% teknologi yang ada di muka bumi saat ini itu semuanya kemungkinan sebagian besar bergantung kepada listrik. Sehingga kalau itu meledak, seluruh perang nuklir ditembakkan ke seluruh negara dunia, negara-negara dunia saling menembakkan nuklir ke sana ke sini, sehingga semuanya terkena ledakan IMP. Semua teknologi yang kita punya saat ini, mulai dari HP kita yang canggih ini, ya, makanya kalau beli HP nggak usah mahal-mahal lagi, beli mobil nggak usah terlalu mahal-mahal ya, Bang Heru. Ya, ya asal bisa pakai saja, selebihnya kita banyakin sedekah. Ya, karena kenapa? Ini nggak akan lama lagi semua benda-benda yang kita incar di iklan, benda-benda produk terbaru itu semua nggak akan berfungsi. Kita beli Pajero Sport yang seharga, ya, all new Pajero Sport yang harganya 687 juta misalnya gitu ya. Pas mau di starter udah terjadi ledakan tembakan nuklir, mati detik itu juga. Kita ngumpulnya puluhan tahun, pas mau starter belum sempat dijalankan udah mati, nangis darah kita. HP yang kita beli Galaxy Note 10 sekarang udah muncul gitu ya. Galaxy Note 9 itu harganya 14 sampai 24 juta. Galaxy Note 9 14 juta. Nah, S10 ya harganya ada yang 23 juta, ada yang 18 juta, ya 500 RAM-nya 500 GB. Mati seketika pas mau dihidupin, mati. Nangis kita dibuat itu karena target itu. Makanya udah hiduplah dengan sederhana, persiapkan untuk tabungan akhirat saja uang kita, sahabat-sahabat. Asal pakai sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya saja. Nah, ini Masya Allah luar biasa ya sahabat-sahabat ya. Kita lanjut lagi ya. Tapi tadi yang mau saya sampaikan agak lupa. Hadis Nabi SAW tentang akan terjadi satu masa, yaitu di mana terjadi fase yang disebut dengan dukhon, munculnya asap, dan itu ditandai dengan satu kejadian kata Nabi, yaitu jatuhnya sebuah benda besi, jatuhnya benda-benda besi dari langit. Di masa dulu sahabat-sahabat, jadi orang-orang dulu, karena di masa bangsa Arab dulu, di masa manusia pada masa dulu, di masa Rasulullah dulu, itu nggak dikenal sebuah benda yang jatuh dari langit kecuali yang namanya meteor. Jadi mereka mentafsirkan maksud Nabi mengucapkan benda besi dari langit ini tadi meteor besi. Nah, ini tafsiran orang-orang terdahulu. Tapi ternyata di zaman sekarang ditemukan sebuah teknologi yang bernama nuklir, dan dia akan ditembakkan dari darat ke langit, dari langit jatuh ke bumi dalam bentuk meteor, yang itu adalah benda besi yang dimaksud Nabi dari langit, dan ini akan mematikan teknologi-teknologi. Sehingga kita akan menjadi, karena kepala nuklir meteor tadi itu sudah dipasangi EMP. Kalau benar ini perang nuklir sebagaimana yang diprediksikan Albert Einstein, seluruh dunia akan saling menembakkan nuklirnya satu sama lain ke negara satu sama lain, maka semua teknologi itu akan mati dan akan muncul asap, dukhon, dan kemudian kita akan kembali ke fase berkuda, berpedang dan memanah. Lalu senjata jenis ketiga ini disebut dengan chemtrails. Ini saya dapatkan data ini dari dua buah buku. Yang ini saya pernah ketemu langsung dengan penulisnya. Mungkin sahabat-sahabat sudah pada tahu ya. Tokoh ini cukup ternama juga di Indonesia. Beliau adalah seorang mualaf tahun 1984. Mantan teknisi pesawat Raja Fahd ya, Raja Fahd di Arab Saudi, dan juga dia adalah mantan tentara angkatan udara Amerika Serikat berkebangsaan Jerman. Nama beliau adalah Jerry de Grey. Dua buku beliau menjadi referensi saya, dan saya pernah beraudiensi langsung kepada beliau waktu beliau singgah ke Aceh. Kami mengundang beliau di Masjid Masjid Istiqomah di pabrik gas PT Arun, tempat ayah saya dulu sempat didinaskan di sana gitu ya. Dan saya juga tinggal di sana, sahabat-sahabat ya. Jerry de Grey namanya ya. Beliau mualaf tahun 1984 yang membongkar semua konspirasi Amerika dan negara-negara barat terhadap
pembunuhan sistemik yang dilakukan melalui obat-obatan, senjata biologis, senjata-senjata pemusnah massal, dan program-program Yahudi yang itu sudah menjadi elit tupoksi kerja para elit global. Dua buku yang menjadi referensi saya dari beliau ini adalah yang berjudul, yang pertama Rasulullah is My Doctor, dan yang kedua adalah Deadly Mist, ya. Dan di buku yang pertama itu saya dapati itu senjata pemusnah massal yang akan digunakan pada perang dunia ketiga itu adalah sampai saat ini ya, itu merupakan pera, ya, senjata peranya itu disebut dengan chemtrails. Ya, kalau sahabat-sahabat mungkin sering pernah melihat ke arah langit, itu kalau ada pesawat kadang-kadang ada satu atau dua atau empat asap yang muncul di belakangnya itu sebagai jejak pesawat. Nah, itu ada dua jenis jejak, dan itu ada perbedaan yang signifikan. Asap yang dikeluarkan oleh pesawat di belakang ekornya tersebut, jejak pesawat tersebut. Kalau dia yang terlihat dari jarak dekat, pesawatnya terbang dengan jarak yang masih bisa dilihat oleh mata, bentuk fisiknya, sayapnya sampai kepala dan ekornya, maka asap yang dikeluarkannya itu biasanya itu nggak lebih dari 500 meter, itu biasanya sudah berpencar, sudah buyar asapnya, langsung bersenyawa dengan udara yang ada di langit, memudar gitu ya, cepat memudarnya. Nah, kalau asap yang jenis itu adalah jejak pesawat. Nah, itu disebut dengan contrail. Ini adalah penanda jejak pesawat, dan ini tidak berbahaya sama sekali. Nah, namun ada satu lagi jenis yang itu mirip persis tapi punya perbedaan yang signifikan. Apa itu? Itu disebut dengan chemtrails, atau disingkat dengan itu merupakan singkatan dari chemical trails, ya. Merupakan itu jejak bahan kimia yang ditinggalkan, yang dibuang oleh pesawat. Yang pesawat ini adalah pesawat yang ditempatkan di tiap-tiap bandara atas perintah PBB sebagai peraturan bandara-bandara yang ada di seluruh dunia atas instruksi PBB dan wajib dipatuhi. Pesawat ini mengeluarkan asap berbahan kimia berbahaya. Ini merupakan senjata biologis pemusnah massal, dan itu merupakan senjata biologis, senjata beracun bahan kimia yang nanti ketika asap ini dikeluarkan di wilayah tertentu, maka di wilayah tersebut, di bawah langit yang ada asap tersebut, sampai nanti asap ini turun melalui udara ataupun hujan atau apapun dengan cara angin, ketika itu turun nyampe ke permukaan tanah atau kena ke orang-orang yang berlalu lalang di antara udara-udara yang mereka lalui di tempat asap itu kemudian menyebar, maka akan muncul satu wabah penyakit yang bersifat epidemik. Ya, epidemik itu wabah yang bersifat merata di mana-mana. Wabah ya, kalau kita bilang kayak hama, penyakit cacar yang luar biasa, atau bahkan sampai dengan sakit paru-paru yang akan membuat seseorang meninggal dalam waktu cepat, dan muncul penyakit-penyakit baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, ini disebut dengan chemtrails. Ini adalah senjata biologis, senjata pemusnah massal yang digunakan oleh PBB melalui peraturan-peraturan PBB yang dikeluarkan melalui bandara-bandara penerbangan sebagai peraturan wajib. Yang tujuannya, bandara sendiri itu kadang-kadang tidak tahu apa sih tujuan sebenarnya penyebaran daripada asap-asap ini tadi. Yang membedakan dia dengan contrails adalah ciri-cirinya. Kita bisa bedakan. Kalau dia contrails, terbangnya agak sedikit lebih rendah, di bawah ketinggian 10.000 kaki, dan itu asapnya mudah berpencar, nggak bertahan lama di belakang pesawat tersebut, langsung keluar, langsung berpencar. Biasanya kurang dari 500 meter dia sudah memencar asapnya yang ada di belakang jejak pesawatnya itu tadi. Nah, kalau dia contrails, dia ciri-cirinya itu terbangnya tinggi sekali, hampir-hampir pesawatnya itu tidak terlihat, ya, di atas ketinggian 10.000 kaki, dan dia itu asap yang ada di belakangnya itu punya perbedaan signifikan dengan asap contrails. Kalau chemtrails, asapnya ini dia tidak mudah berpencar, terus padat sampai berapa lama, sepanjang apapun yang ditinggalkan di belakangnya, pesawat ini terus maju sampai panjang banget itu jejak pesawatnya, itu tetap tidak akan berpencar asapnya. Nah, ini adalah bahan kimia dengan kondensasi dengan densitas yang sangat padat, disebarkan melalui udara yang ada di atas langit kita, nanti menyebar secara merata di atmosfer yang udara kita hirup, sehingga akan timbul satu penyakit di internal organ tubuh kita sampai nanti mewabah. Dan inilah yang kemudian akan menjadi yang merupakan salah satu senjata pemusnah massal yang nanti juga digunakan pada perang dunia ketiga, hanya saja nanti diturunkannya dengan metode jarak dekat di kota-kota yang akan menjadi target lawan mereka. Nah, tapi tadi ini adalah senjata jenis yang keempat, lalu nanti akan ada senjata jenis yang kelima, ya. Senjata ini tidak dipakai di perang dunia keempat, tapi tidak dipakai di perang dunia ketiga, namun dipakai pada saat perang dunia yang keempat, yaitu
antara fase ketika terjadinya perang Al-Malhamatul Kubro. Kita menyebutnya perang dunia keempat ini dengan Al-Malhamatul Kubro, perang yang menumpahkan daging-daging, yang ini berpusat pada Al-A'maq di Damaskus, Suriah. Ya, di antara Al-A'maq dan Dabik ini markasnya orang-orang kafir, ya, yang blok barat yang sudah mengambil tempat di sana setelah perang dengan blok timur. Kemudian orang-orang beriman akan bermarkas di daerah Suriah juga sama, tapi tempatnya di Ghutah. Nah, ini sahabat-sahabat, ini perang dunia yang keempat, itu disebut Al-Malhamatul Kubro. Perang dunia yang ketiga, ini disebut dengan Armageddon kalau kita istilahnya. Namun Nabi tidak pernah menyebutkan kalimat Armageddon. Nabi menyebutnya dengan As-Sa'ah. Itu mengambil di dua titik dunia, yaitu pertama di Syam, Palestina, dan Suriah. Yang kedua di daerah Indonesia yang merupakan pusat dari jalur sutra atau Silk Road, atau itu merupakan jalur lintas perdagangan internasional yang merupakan sentral dari pusat perhelatan perang dunia ketiga di wilayah Asia Pasifik. Itu mengambil tempat di Indonesia. Inilah keadaan kita nanti kemungkinan besar, sahabat-sahabat. Maka persiapkan jiwa mental kita untuk menyambut akhir zaman di negeri kita. Ketika itu datangnya Al-Mahdi, maka akan lebih baik bagi kita untuk persiapkan diri kita untuk berhijrah ke Syam. Saya insya Allah sama istri, sama siapa, sama Sarah, ya, sama Tasnim Al-Barayev, ya, insya Allah sudah persiapkan mental di rumah-rumah kami. Di rumah kami sudah siapkan mental. Jika waktunya memang tiba, maka kami sudah siap untuk meninggalkan semua kenikmatan dunia ini. Ya, kami nggak ada, karena sudah tidak ada lagi kenikmatan yang kami cari. Kami mulai rajin membaca kitab-kitab yang itu menceritakan tentang surga, karena kami mulai membayangkan bagaimana keindahan surga, bagaimana bidadari surga. Jujur demi Allah, ketika membaca setiap ayat-ayat yang menceritakan tentang fadilah-fadilah surga, semakin hari semakin lama semakin hati kami itu terpaut kepada kerinduan untuk bertemu Allah di dalam jannatullahnya dan selamat dari fitnah Dajjal, walaupun harus mati dalam keadaan syahid. Bahkan justru betapa banyak kemuliaan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Ketika perang Al-Malhamatul Kubro itu datang, kita ikut berjuang bersama Al-Mahdi, sahabat-sahabat, ya, betapa banyak fadilahnya menjadi orang yang mati dalam keadaan syahid. Yang pertama, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang siapapun yang dia kehendaki nanti di yaumul mahsyar kalau dia mati syahid. Masya Allah, luar biasanya. Kita bisa memberi syafaat kepada ibu kita, bapak kita, anak kita, adik kita, kakak kita, istri kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, siapapun yang kita cintai yang ingin kita berikan syafaat kepada 70 orang, kita bisa memberikan syafaat kepada mereka. Yang kedua fadilahnya adalah, sahabat-sahabat, orang yang mati syahid jenazahnya tidak akan dimakan oleh bumi. Ya, dan Nabi mengatakan, fadilah yang ketiga, orang yang mati syahid itu dia tidak merasakan sakit dalam perang yang dia hadapi ketika tubuhnya terluka atau sampai dia disiksa sampai mati, kecuali hanya rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang yang digigit, seperti rasa sakit yang digigit seseorang yang digigit oleh seekor semut. Hanya rasa sakit seperti itu yang dirasakan oleh para syuhada. Mungkin bagi kita yang masih hidup, ketika melihat luka-luka di tubuh para syuhada yang dagingnya robek-robek, kita merasa, wah, ini sakit sekali, ini mengerikan sekali. Tapi demi Allah, kata Rasulullah, para syuhada itu walaupun luka di tubuhnya menganga, tapi demi Allah mereka tidak merasakan sakit sedikit pun, kecuali hanya seperti digigit seekor semut sampai mereka meninggal. Hanya itu rasa sakit yang mereka rasakan. Dan Allah langsung memperlihatkan tempat-tempat mereka di dalam kubur-kubur mereka. Lalu saat itu juga para syuhada itu, kata Allah, wala tahsabanna allazi nafiqut fi sabilihi amwat, ya, bal ahyahum indah wa ma hum bal ahya inda rabbihim wa may yurzaqun. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid, ya. Maaf, ada telepon. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu gugur. Orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, ya. Jangan kita katakan seperti itu. Tapi kata Allah, justru sesungguhnya mereka itu hidup, ya, di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki yang lebih baik daripada kita di dunia ini. Ya, sahabat-sahabat, mungkin kita minum air jus yang nikmat di dunia ini, mereka mendapatkan nikmat yang jauh lebih nikmat daripada yang kita minum di dunia ini. Kita makan Pizza Hut, kita makan makanan yang mahal, kita makan daging steak. Di sisi Allah mereka dapat rezeki yang jauh lebih nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Di manakah mereka, ruh-ruh para syuhada, sampai nanti menjelang dibangkitkan? Allah menempatkan ruh mereka bukan di dalam kubur, namun di tempat yang spesial yang Allah menyebutnya di tepi telaga Al-Haud, dan itu adalah taman penantian para syuhada. Mereka bermain-main di taman itu adalah gambaran-gambaran pinggiran dari taman surga. Mereka menunggu lebih bahagia. Jadi apa yang menghalangi kita untuk takut
menjemput syahid di jalan Allah menuju bumi Syam. Apakah dunia ini lebih memikat hati kita sehingga kita terpaku takut untuk meninggalkan dunia ini? Sungguh kata Allah, umat Islam di akhir zaman itu bagaikan makanan di atas meja. Jumlah mereka banyak, tapi kata Nabi, jumlah kita paling banyak dari seluruh kalangan manusia. Namun kata Nabi, kita cuma seperti buih di lautan. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kekuatannya. Bahkan para musuh Allah, dicabutnya rasa takut dari hati-hati para musuh-musuh Islam terhadap kita orang-orang Islam. Kata Allah, kenapa Allah cabut rasa takut dari hati mereka dan mereka berani hari ini mencengkram umat Islam, menginjak umat Islam padahal kita mayoritas? Kenapa? Karena kita dijangkiti satu penyakit yang Nabi menyebutnya dengan itu adalah penyakit wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah wahan itu? Wahan itu adalah wahan itu adalah kalian cinta dunia dan takut mati. Nabi mengulangi sampai 3 kali. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Kenapa kita takut mati? Karena kecintaan kita pada produk-produk dunia yang hari ini semakin berkilau, semakin megah, semakin mewah, telah membutakan mata kita untuk mau pulang ke jalan Allah, mau berpulang menuju ke sisi Allah, yang mana adalah pertemuan dengan Allah adalah pertemuan terindah, karena adalah pertemuan antara seorang hamba dengan zat yang menciptakan tubuh dan ruhnya. Tidakkah kita rindu pada Allah, sahabat-sahabat? Tidakkah kita ingin menempuh jalan tercepat untuk bisa bertemu dengan Allah, yaitu dengan jalan jihad? Saudara-saudaraku, jihad, syahid, ya, apakah kata-kata itu begitu asing di telinga kita? Sungguh kematian di sisi Allah itu jauh lebih mulia daripada kematian apapun di dunia ini, yaitu dengan jihad fisabilillah. Persiapkan diri kita, persiapkan iman kita untuk menyambut akhir zaman, sahabat-sahabat. Saya ketika mendengar berita-berita tentang semua tanda-tanda kemunculan hari kiamat ini, jujur di hati saya bukan malah sedih, tapi justru saya sangat bahagia. Karena justru di sini Allah telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ladang jihad ketika masa itu muncul. Justru ini adalah cara yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan fadilah terbaik dari seluruh umat Muhammad adalah di fase kita, fase keempat. Yang Nabi mengatakan, ya Rasulullah, begitu beratnya ujian orang-orang di akhir zaman. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau Dajjal ada di tengah-tengah mereka, begitu berat ujian mereka ya Rasulullah. Jadi seperti apa pahala mereka ya Rasulullah? Ditanya para sahabat. Ya, Qatadah nanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana pahala mereka, orang-orang yang berjuang di akhir zaman? Ya, Nabi mengatakan apa? Orang-orang yang bertahan dalam syariat Islam, yang bertahan dengan sunnah, menegakkan sunnahku, menegakkan dinku di akhir zaman, ketika fase munculnya Dajjal, ketika fase munculnya fitnah akhir zaman, kata Nabi, maka pahala mereka adalah 100 kali pahalanya orang-orang yang mati syahid, kata Nabi SAW. Lalu para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, 100 kali mati syahid? Ya, kata Nabi. Tapi mati syahidnya siapa ya Rasulullah? Mati syahidnya mereka sendiri atau mati syahidnya kami, para sahabatmu ya Rasulullah? Ditanya sahabat, apa jawaban Nabi? Pahala mereka adalah 100 kali mati syahidnya kalian, para sahabat-sahabatku. Ini adalah pahala kita, sahabat-sahabat, ya. Pahala kita umat Islam yang kalau kita berjuang jihad fisabilillah, membela agama Allah sampai puncak kejayaan umat Islam di fase yang kelima tercapai. Kalau kita ikut berperang, kita selamat, kita menikmati fase kelima. Kalau kita ikut berperang dalam membela agama Allah lalu kita mati syahid fisabilillah untuk membantu munculnya fase keemasan umat Islam, fase kelima, golden future, maka kita tergolong ke dalam orang-orang yang mati syahid. Dan yang itu bukan mati syahid biasa, namun justru inilah kesempatan emas bagi kita untuk meraih pahala 100 kali mati syahidnya para sahabat. Ya, sahabat-sahabat, semoga ini jadi motivasi bagi kita semua. Kita persiapkan diri kita sebagai mental seorang prajurit Allah, tentara-tentaranya Allah, bukan lagi tukang belanja-belanja di mall, tapi mulai hari ini kita rubah mindset hidup kita, metode hidup kita, latih fisik kita, latih mental kita, keberanian kita. Didik anak kita dengan keberanian demi keberanian untuk menyambut fase yang sebentar lagi tidak mungkin untuk dipungkiri, yaitu fase di mana pecah perang dunia ketiga menuju perang al-malhamatul kubro, yang fase itu merupakan fase yang keempat, baru kemudian masuk kita ke fase yang kelima, fase transisi dari keempat ke yang kelima. Semoga Allah selamatkan kita semua dari fitnah Dajjal. Saya berharap sahabat-sahabat semua sudah mulai bisa menghafal surah Al-Kahfi. Dari sekarang programkan ini kepada ibu-ibu kita, orang tua kita, ayah kita, adik kita, kakak kita, istri kita, anak-anak kita, semua orang yang kita cintai, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita, juga teman-teman kita, agar kita sama-sama bisa kembali bertemu di surganya Allah, selamat dari fitnah Dajjal yang ini merupakan fitnah yang paling besar dalam sejarah umat Nabi Adam, umat Bani Adam.
Amin ya amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan kasiran buat semua teman-teman. Mohon maaf penyampaian Rizal kurang sempurna. Jujur Rizal masih belajar dan ilmu masih sedikit sekali. Semoga teman-teman maafkan dan semoga Allah ampuni jika ada kata yang tersilap, dan itu semua kebanyak kekurangan. Apakah Rizal juga nggak merasa 100% data-data Rizal dari ini, kajian Rizal ini benar atau sahih, tapi insya Allah ini adalah dari usaha semaksimal mungkin yang Rizal cari dari data-data yang insya Allah sebal mungkin, benar, lengkap, dan akurat, dan itu bersumber dari sanad para guru Rizal juga di Darut Tauhid dan di beberapa titik di Bandung. Mari Rizal tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.